Martial God Asura Chapter 5857 Bahasa Indonesia. Pertempuran para Dewa Surgawi. Tingkat setengah dewa. 6 pemimpin klan era kuno terkejut. Mereka berpikir bahwa orang yang berdiri di depan mereka ada hubungannya dengan sekte alam bela diri leluhur. Dia adalah kepala sekte bela diri naga tersembunyi, Puppeteer Exalted mengingatkan. Oh. 6 pemimpin klan era kuno mengungkapkan senyuman saat menyadari bahwa pihak lain tidak ada hubungannya dengan sekte alam bela diri leluhur. Mereka sama sekali tidak memikirkan tentang sekte bela diri naga tersembunyi, bahkan sektenya tidak lebih dari seekor semut bagi mereka. Jadi tujuanmu selama ini adalah sekte alam bela diri leluhur. Menyerang sekte bela diri naga tersembunyi kami hanyalah kedok, kamu hanya ingin menggunakan formasi pelindung kami. Namun, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Sekte alam bela diri leluhur bukan milik sekte bela diri naga tersembunyi kita, tetapi masih merupakan milik galaksi bela diri leluhur kita. Aku tidak bisa membiarkanmu mengambilnya, kata kepala sekte bela diri naga tersembunyi. Kekuatan roh yang luar biasa memancar keluar darinya, dan dengan cepat meluas hingga mencapai ukuran alam semesta. Kekuatan roh berputar di sekitar kepala sekte bela diri naga tersembunyi, dan suara aneh yang mengingatkan pada nyanyian bergema dari spiral. Sebuah tindakan belaka. Kepala klan-klan batu palu mengerikan menghantamkan palunya ke arah spiral. Gan. Yang mengejutkan, kepala klan Stonehammer Monstrous adalah orang yang menangis ketakutan. Serangannya tidak hanya gagal menembus kekuatan roh yang berputar, tapi dia bahkan dibiarkan berputar-putar melintasi angkasa. 5 pemimpin klan era kuno lainnya juga tercengang. Mata penonton hampir melotot. Bagaimana seorang kultivator tingkat setengah dewa bisa sekuat ini? Di hadapan tatapan bingung semua orang, kepala sekte bela diri naga tersembunyi mengganti segel tangannya dan berkata, Dugu Yuexia, sekte petahana sekte bela diri naga tersembunyi, dengan rendah hati memohon kepada pemimpin sekte pertama kami untuk memberikan kekuatan yang telah Anda tinggalkan kepada saya. Dunia berguncang. Bahkan penonton yang mundur jauh pun bisa merasakan getarannya. Sosok raksasa muncul dari kekuatan roh yang berputar. Kepala berwarna putih transparan pertama kali muncul, diikuti oleh tubuh bagian atas. Berdasarkan apa yang telah muncul sejauh ini, makhluk ini setidaknya berukuran sebesar alam ketika berdiri. Itu memancarkan aura menakutkan yang mengintimidasi bahkan 6 pemimpin klan era kuno. Ini tidak bagus. Mundur. 6 pemimpin klan era kuno segera mundur. Wah. Tiba-tiba, darah muncrat dari mulut, mata, telinga, dan hidung kepala sekte bela diri naga tersembunyi, dan dia kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Di saat yang sama, kekuatan roh yang menakutkan menghilang. Dia tidak bisa menahan kekuatannya, kata Master Pavilion 7 Alam Abadi. Tidak masalah. Bunuh dia. Kepala klan-klan batu palu mengerikan mendorong telapak tangannya ke depan, melepaskan telapak tangan kekuatan bela diri yang terbang melintasi angkasa untuk menyerang kepala sekte bela diri naga tersembunyi. Pada saat kritis ini, seseorang muncul di depan kepala sekte bela diri naga tersembunyi. Dia membelakangi 6 pemimpin klan era kuno saat dia mendukung kepala sekte bela diri naga tersembunyi untuk berdiri. Hanya jentikan tangan rampingnya yang menimbulkan badai dahsyat yang menghilangkan telapak tangan kekuatan bela diri. Siapa kali ini? 6 pemimpin klan era kuno dan penonton di kejauhan menatap orang itu dengan penuh perhatian. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan gaun putih bersih namun sederhana yang membuatnya tampak suci, tetapi ada sesuatu yang terasa aneh pada dirinya. Dia masih muda, dan penampilannya terlihat biasa saja. Tidak ada seorang pun yang mengenalinya. Elder, kamu kembali, kepala sekte bela diri naga tersembunyi yang lemah memandang wanita berpakaian putih. Kamu seharusnya melindungi sekte bela diri naga tersembunyi. Mengapa Anda melibatkan diri dalam hal ini? Anda bisa kehilangan nyawa karena menggunakan kekuatan sekte, kata wanita berpakaian putih. Aku, kepala sekte Hidden Dragon Martial ingin menjelaskan dirinya sendiri. Berhenti bicara dan pulihkan diri. Aku akan mengurus sisanya. Wanita berpakaian putih itu memasukkan sebuah pil ke dalam mulut ketua sekte bela diri naga tersembunyi, dan tak lama kemudian, ketua sekte tersebut jatuh pingsan. Namun, hal ini tampaknya membantu kesembuhannya. Baru pada saat itulah wanita berpakaian putih berdiri dan melihat ke 6 pemimpin klan era kuno. Apakah kamu dari sekte bela diri naga tersembunyi juga? Tanya Master Pavilion 7 Alam Abadi. Dia bisa menyimpulkan banyak hal dari percakapan di antara mereka. Kenapa repot-repot bertanya? Jawab wanita berbaju putih itu. Kami mengincar harta karun sekte alam bela diri leluhur, itu tidak ada hubungannya dengan sekte bela diri naga tersembunyimu. Jangan meletakkan kepalamu di tempat yang bukan tempatnya, kata Master Pavilion 7 Alam Abadi. Itu benar, tapi kamu menggunakan formasi pelindung kami untuk memanggil sekte alam bela diri leluhur. Bagaimana kita menyelesaikannya? Wanita berpakaian putih itu bertanya. Namun, Master Pavilion 7 Alam Abadi tidak memandangnya melainkan kota utama sekte alam bela diri leluhur. Itu menjadi semakin memudar. Dia mengulur waktu. Jangan buang waktu dan bunuh dia. Master Pavilion 7 Alam Abadi meraung saat dia membangun formasi pembantaian. 5 pemimpin klan era kuno lainnya juga bergerak. Meskipun dihadapkan dengan 5 kultivator tingkat dewa surgawi dan 1 spiritualis dunia naga langit, wanita berpakaian putih tidak berusaha melarikan diri. Sebaliknya, dia menghadapi mereka dengan ledakan kekuatan bela diri yang kuat. Dia kuat. Siapa yang mengira bahwa sekte bela diri naga tersembunyi memiliki kultivator tingkat naga langit? Tidak heran tidak ada satupun pembangkit tenaga listrik yang berani menyerang galaksi bela diri leluhur. Saya pernah mendengar desas-desus bahwa para ahli tersembunyi melindungi galaksi bela diri leluhur, tetapi ternyata itu benar. Selama ada kultivator tingkat dewa surgawi yang menjaga galaksi bela diri leluhur, kita tidak bisa mengatakan bahwa galaksi itu benar-benar mengalami penurunan. Seru kerumunan. Seorang pria berkepala besar bahkan menepuk pahanya dan berseru, luar biasa. Ini sungguh mengasyikkan. Layak meninggalkan istri dan anak saya untuk menonton drama ini. Ini jauh lebih menarik dari yang saya bayangkan. Dia datang dengan maksud untuk menyaksikan keributan itu, dan jika memungkinkan, mendapatkan harta karun itu juga. Kemungkinan terakhir ini mustahil terjadi di sini, mengingat para kultivator tingkat dewa surgawi telah ikut terlibat, namun apa yang dia saksikan hari ini membuatnya berpikir bahwa perjalanan ini layak untuk dilakukan. Kamu harus segera mundur.
Kalian akan berada dalam bahaya jika terus berlama-lama di sini, sebuah suara tua tiba-tiba bergema di telinga para penonton. Siapa yang bicara? Kerumunan itu melihat sekeliling, tetapi tidak ada seorang pun yang terlihat. Ayo pergi. Pasti ada pembangkit tenaga listrik lain di sini. Kita harus berpencar. Beberapa dari mereka yang lebih pengecut berbalik dan pergi. Betapa penakutnya. Kami hanya menonton pertunjukannya, apa yang bisa terjadi pada kita? Banyak yang memilih untuk tetap tinggal dan menonton pertunjukan. Mereka tidak mengira akan dibunuh karena menonton adegan itu. Menakjubkan. Dia tetap bertahan meski kalah jumlah. Bukankah wanita berpakaian putih itu luar biasa? Kerumunan semakin tenggelam dalam pertarungan. Bagaimanapun, itu adalah pertarungan yang melibatkan para penggarap tingkat naga langit. Mereka tidak bisa melihat detailnya, tapi mereka bisa merasakan kekuatan luar biasa yang mengalir ke sekeliling. Seandainya pertarungan ini terjadi di dunia nyata, dunia tersebut sudah lama hancur berkeping-keping akibat gelombang kejut yang dahsyat.